Saudara-saudara kekasih Tuhan, sahabat Petra dimanapun Anda berada, Shalom, selamat pagi, kabar baik menyertai kita semua. Renungan harian Embun Pagi kembali hadir menyapa di ruang dengar Anda pagi hari ini, hari Selasa 21 April 2026, bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayung. Sahabat Petra, sebelum kita bersama-sama mendengar dan menghayati firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Allah, oleh karena berkat dan rahmat yang senantiasa Kau sediakan, kami boleh ada sampai dengan waktu ini. Tuhan, kini kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan sebagai penuntun langkah kehidupan. Berkatilah, mampukanlah kami menerimanya, sehingga melalui firman ini kami sungguh senantiasa disegarkan, dituntun dalam jalan yang benar, dan juga merasakan sukacita, kekuatan, dan penghiburan, karena kami boleh melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra, dimanapun Anda berada, mari bersama kita perhatikan sabda Tuhan dari kitab Keluaran 2, ayat 15 sampai 25. Keluaran 2 ayat 15b sampai dengan 25. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit, menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anaknya, "Di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reuela Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Lalu sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong kepada perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra, tema renungan kita hari ini adalah berhenti berbuat jahat. Sahabat Petra yang terkasih, berbicara tentang kejahatan atau berbuat jahat. Seringkali orang melakukan kejahatan atau melakukan tindakan yang tidak baik itu tidak selalu karena tidak tahu loh. Bisa jadi tahu yang benar, tetapi karena memilih jalan menurut jalan yang paling cepat untuk menyelesaikan masalah.
berbuat jahat belum tentu karena ia tidak tahu. Tetapi ini harus dilakukan karena jalan yang paling cepat. Misalnya, ada orang ingin menolong, ingin memperbaiki keadaan, bahkan ingin membela yang benar. Tetapi karena tidak ada jalan lain, maka caranya itu adalah misalnya membunuh. Tidak sesuai, tidak pas dengan kehendak Tuhan. Dan itu bisa saja disebut jahat. Dan hal inilah juga yang terjadi pada diri Musa, sehingga akhirnya Musa harus lari ke Midian. Musa lari ke Midian kan karena hal ini. Memang maksud Musa itu baik, membela orang Ibrani yang tertindas. Tetapi rupanya ia melakukan dengan cara yang tidak pas. Dia menggunakan kekerasan, dia membunuh. Nah, memang tindakannya ini menunjukkan bahwa ia memiliki hati yang peduli. Tetapi belum berjalan dengan cara Tuhan. Karena itu Musa harus meninggalkan Mesir dan menjalani masa pembentukannya di Midian sebagai seorang penggembala. Nah, sahabat Petra, secara teologis bagian ini menunjukkan bahwa rancangan keselamatan Tuhan itu tidak harus dikerjakan melalui kekuatan manusia, sebagaimana Musa. Tetapi yang terpenting cara kerja Tuhan adalah harus melalui ketaatan kepada Tuhan, kepada waktu dan kepada cara Tuhan. Nah, melalui peristiwa ini Musa diingatkan untuk berhenti dari tindakannya menurutnya sendiri. Sebelum dipakai Tuhan menjadi alat pembebas bagi Israel, ia harus kemudian berefleksi. Nah, sahabat Petra, pada bagian yang sama, bangsa Israel yang tertindas oleh Mesir rupanya tidak melakukan perlawanan dengan cara kekerasan seperti Musa. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dan firman Tuhan berkata, Tuhan mendengar, Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan melihat keberadaan mereka dan Tuhan memperhatikan mereka. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketika kita mau berhenti dari cara-cara yang salah dan kembali berseru kepada Tuhan, di situ rupanya karya keselamatan Allah juga bekerja loh. Siapa sangka yang maksudnya menyelesaikan masalah, tetapi dengan cara yang tidak baik akhirnya jadi tambah masalah seperti Musa. Tetapi dengan cara yang dikehendaki Tuhan, malah dibenarkan Tuhan seperti orang-orang Israel itu. Mereka berseru kepada Tuhan sekalipun menderita, prosesnya waktunya lama, tetapi didengar oleh Tuhan. Nah, sahabat Petra, melalui renungan hari ini, dalam mengatasi pergumulan, dalam mengatasi masalah, kita diajak untuk berhenti menggunakan cara yang jahat, sekalipun mungkin maksudnya baik. Berhentilah menggunakan cara versi kita. Kita dipanggil untuk belajar menyerahkan persoalan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan bekerja menurut rencananya, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Israel. Sahabat Petra, dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ada pergumulan yang membuat kita ingin bertindak cepat. Kalau bisa ya cepat membalas atau mengambil keputusan menurut kehendak kita sendiri. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, berhentilah dan percayalah kepada Tuhan. Percayalah dan sadarlah bahwa karya Tuhan terjadi itu tidak melalui emosi manusia, tetapi melalui ketaatan kepada Tuhan. Dan ketika kita berhenti dari yang jahat dan kembali kepada Tuhan, sebetulnya kita sedang memberi ruang bagi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sahabat Petra, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk hidup dalam ketaatan dan mempercayakan setiap persoalan-persoalan kita kepada Tuhan yang selalu mendengar seruan umat-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita mensyukuri
firman Tuhan hari ini dan juga kita menyerahkan perjalanan hari ini kepada Tuhan, kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Allah, karena Engkau telah menolong kami melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami telah diingatkan bahwa jalan terbaik yang harus kami tempuh adalah jalan ketaatan. Oleh karena itu, mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa taat, bukan mengedepankan perasaan, tetapi mengedepankan kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk menghidupi firman ini. Bapa, kami menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yang akan belajar, kami yang akan bekerja, kami yang akan mengurus rumah tangga, kami yang akan melakukan aktivitas, ataupun kami yang saat ini hanya terbaring karena kelemahan kami, kiranya Engkau juga akan senantiasa membersamai langkah hari kami saat ini. Kesempurnaan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sobat Petra, demikianlah renungan embun pagi telah hadir dan menyapa di ruang dengar Anda pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Ndayu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.